Ketegangan di semenanjung Korea kembali menjadi sorotan, tetapi kali ini bukan karena provokasi dari Pyongyang. Justru karena Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mempertimbangkan langkah yang jarang ditempuh oleh seorang pemimpin Seoul, yaitu permintaan maaf kepada Korea Utara. Pernyataan mengejutkan ini ia sampaikan setelah muncul dakwaan terhadap mantan Presiden Yoon Suk-yeol yang dituduh memerintahkan pengiriman selebaran propaganda menggunakan pesawat tak berawak ke wilayah Korea Utara tahun lalu. Menurut jaksa, tindakan itu dilakukan untuk memicu ketegangan dan meningkatkan dukungan politik bagi Yoon Suk-yeol. Komentar Lee Jae-myung bertepatan dengan peringatan peristiwa besar yang masih menyisakan luka, yaitu kegagalan deklarasi darurat militer oleh Yoon Suk-yeol. Langkah Yoon Suk-yeol tersebut memicu kekacauan besar, membuat para pengunjuk rasa dan anggota parlemen menerobos gedung legislatif untuk menolak keputusan itu. Tidak lama kemudian, Mahkamah Agung menyatakan kebijakan itu tidak konstitusional. Yoon Suk-yeol akhirnya dimakzulkan, dicopot dari jabatannya, dan kini berada di penjara sambil menunggu persidangan atas berbagai tuduhan termasuk upaya pemberontakan. Namun dampaknya masih terasa. Masyarakat Korea Selatan tetap terbelah antara yang mengecam tindakan Yoon Suk-yeol dan yang mendukung pendekatan kerasnya terhadap Korea Utara. Di Seoul, pawai yang saling bertentangan digelar pada hari peringatan, menunjukkan betapa dalamnya polarisasi yang terjadi. Korea Utara mengeklaim bahwa pemerintahan Yoon Suk-yeol menerbangkan pesawat tak berawak pengirim selebaran propaganda sebanyak 3 kali pada Oktober 2024. Tak hanya itu, media Korea Selatan juga mengungkap bahwa militer menerbangkan balon berisi selebaran propaganda pada periode yang sama. Bagi Pyongyang, tindakan semacam ini dianggap sebagai provokasi langsung, dan bagi Lee Jae-myung, langkah ini menjadi alasan mengapa permintaan maaf mungkin diperlukan. Namun, Lee Jae-myung mengakui bahwa langkah tersebut penuh risiko. Ia merasa harus meminta maaf, tetapi ia mengaku ragu untuk mengatakannya dengan lantang. Lee Jae-myung khawatir hal itu malah digunakan lawan politik sebagai senjata ideologis atau membuatnya dituduh pro-Korea Utara. Sejak dilantik pada Juni 2025, Lee Jae-myung berusaha menurunkan ketegangan antar Korea melalui sejumlah kebijakan, seperti mencopot pengeras suara propaganda di sepanjang perbatasan, mengajukan pendekatan dialog ke Pyongyang, dan meloloskan undang-undang yang melarang aktivis menerbangkan balon propaganda. Namun sejauh ini, Korea Utara belum menanggapi. Kim Jong-un bahkan secara terang-terangan mengatakan tidak tertarik berdialog dengan Seoul. Meski begitu, Lee Jae-myung belum menyerah. Ia menyebut bahwa pemerintahnya siap mempertimbangkan penangguhan latihan militer rutin dengan Amerika Serikat, sebuah manuver yang selama ini dianggap provokatif oleh Korea Utara. Selain merayu Korea Utara dengan kebijakan internal, Lee Jae-myung juga mengandalkan peran Washington. Ia mengungkapkan harapan bahwa Presiden AS Donald Trump dapat membantu membuka kembali dialog dengan Pyongyang. Menurut Lee Jae-myung, Trump adalah sosok pragmatis yang memahami cara membuat kesepakatan, dan Korea Utara tampaknya lebih menaruh perhatian pada Amerika Serikat dibanding Seoul. Keputusan Lee Jae-myung mempertimbangkan permintaan maaf kepada Korea Utara adalah langkah berani yang jarang dilakukan pemimpin Korea Selatan. Tapi di balik peluang membuka dialog baru, ada resiko politik besar yang mengintai. Akankah langkah ini membuka jalan menuju perdamaian, atau justru menambah panjang daftar kontroversi di dua Korea?